Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Bersama aku lagi, Devi Puspita. Terima kasih atas komentar yang teman-teman berikan. Untuk usulnya sudah ditampung dan tunggu video selanjutnya ya. Siapa yang nggak punya masa lalu? Bahkan 1 detik sebelumnya pun itu disebut juga dengan masa lalu. Setiap orang pasti memiliki masa lalu yang meninggalkan kenangan yang dibawa sampai sekarang berada di memori dalam bentuk kenangan yang bahagia, atau sebaliknya, masa lalu yang meninggalkan luka dan dibawa sampai saat ini. Beberapa orang menyadari kalau luka itu masih ada, atau beberapa orang lebih mengabaikan luka yang mereka rasakan yang sebenarnya dibawa sejak kecil atau masa lalu mereka. Setiap orang membawa sosok anak kecil dalam dirinya. Sosok anak kecil ini bisa berbentuk positif dan juga bisa berbentuk negatif. Sosok yang berbentuk positif ditimbulkan dari terpenuhinya kasih sayang dari orang tua dan juga lingkungan dengan kalimat-kalimat positif yang sering didengarkan dan pola asuh yang tepat sesuai dengan kebutuhan kasih sayang yang dibutuhkan ketika usia tersebut. Sosok anak kecil yang negatif ini ditimbulkan dari pola asuh yang tidak tepat, pengabaian dari orang tua, kemudian kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara non-verbal, fisik, kemudian pelecehan, trauma masa lalu, entah karena terjadi musibah yang membuat dia merasa terpukul, sehingga luka itu dibawa sampai dewasa, dan bahayanya ketika itu tidak disadari. Kekerasan yang sering dijumpai ketika kecil, entah itu kekerasan yang sering dia dengar ketika kecil, itu membentuk bagaimana seseorang ketika dewasa. Mainan yang paling membahagiakan, atau bermain yang paling membahagiakan adalah ketika kita pas masa kecil bermain sama orang tua. Ya kan? Ketika orang tua mau ngomong sama kita, mau main sama kita, kita bahagianya luar biasa. Happy banget. Tapi ketika kita di masa kecil pengen main sama orang tua, tapi orang tua, kamu main sendiri aja, mama masih sibuk, papa masih sibuk. Nanti kalau misalkan mama baru selesai, kita main. Nah, ketika udah selesai, masih nggak diajak main. Ketika kita merengek untuk, ayo main, tapi orang tuanya masih mengabaikan atau bahkan dibentak, ini juga bisa membentuk luka masa kecil yang bisa dibawa sampai dewasa, sehingga tumbuh menjadi seseorang yang dewasa yang kesepian, seseorang yang selalu butuh perhatian, seseorang yang butuh pengakuan yang seharusnya didapatkan di masa kecil tadi tidak didapatkan di dalam keluarganya, sehingga berakibat ketika dewasa seseorang bisa jadi bucin, seseorang bisa mencari pelampiasan atau pencukupan kebutuhan itu dari faktor luar. Nah, luka masa kecil ini harus disembuhkan, harus dimaafkan. Ya, aku tahu kalau misalkan aku kecewa, aku memaafkan, tapi gimana cara memaafkan? Aku udah mencoba, tapi kenapa sulit? Kenapa masih sakit aja? Oke, teman-teman, mungkin aku pengen cerita sedikit. Tadi aku bilang setiap orang punya masa lalu, termasuk juga diriku sendiri. Aku juga punya bagian dimana itu menyakitkan ketika mengingat masa lalu, entah itu dari beberapa hal. Dan jujur, itu masih kebawa sampai sekarang. Kadang kala masih merasa sendirian ketika ada teman-teman di sekitar, kemudian merasa diriku tidak berguna dan tidak berharga karena dulu tidak segala sesuatu yang aku lakukan itu kayaknya kurang aja, sehingga aku merasa seberapa besar pun aku berusaha tidak cukup baik. Aku merasa diriku tidak cukup baik, sering seperti itu. Dan ketika aku mencoba untuk menyembuhkan diriku 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, tidak langsung sembuh, teman-teman. Ibaratnya contoh, kamu sekarang sadar kalau kamu sakit, itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kamu sadar kamu sakit, kamu punya inisiatif untuk berobat ke dokter. Kamu datanglah ke dokter pada saat itu. Ketika kamu datang ke dokter memberikan kamu obat. Ini obatnya diminum ya, nanti pasti sembuh kalau kamu rutin minum obat ini. Ketika kamu minum obat itu sekali, apakah sakit kamu bisa langsung hilang? Apakah kamu langsung merasa sehat, fit, luar biasa? Apakah kamu langsung merasa seperti itu? Pasti enggak kan? Kamu butuh minum berkali-kali, kamu butuh juga istirahat, kamu butuh juga mensupport diri kamu sendiri dalam bentuk menyemangati diri sendiri. Kamu juga perlu check up lagi ke dokter untuk kesekian kalinya biar memastikan diri kamu benar-benar sembuh. Begitu juga luka batin yang kita rasakan. Memaafkan, mencoba untuk healing, mencoba untuk terapi hanya 1 kali, ini tidak membantu. Bayangkan luka itu udah berlama-lama menetap dalam hati kita bertahun-tahun yang kita tidak sadari dan berusaha kita abaikan berkali-kali. Tapi kita minta untuk itu sembuh sekali itu juga, 10 kali itu juga ketika nyoba, selesai.
Gak bisa teman-teman. Ini butuh waktu, kamu perlu yakin, kamu perlu menerima dan belajar pelan-pelan untuk memaafkan. Dan tidak bisa sekali. Jadi seperti itu, luka batin itu bisa dimaafkan dan teman-teman perlu memaafkannya dengan cara mereframe atau merubah arti. Misalnya ketika kamu kecewa sama orang tua kamu, aku dulu mendapatkan kekerasan dari orang tua misalnya. Orang tuaku tidak peduli kepadaku, orang tuaku kasar secara perkataan, orang tuaku suka seperti ini, seperti itu, aku kecewa sama mereka, kenapa mereka seperti ini? Kenapa? Pertanyaan kenapa ini menurutku tidak ada gunanya. Karena kita tidak bisa lagi merubah masa lalu meskipun kita tahu alasannya kenapa. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba memaafkan dan juga bilang kepada diri sendiri, orang tua aku tidak punya pengetahuan yang bisa membuat mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga apa yang mereka lakukan terhadap diriku pada masa lalu menurut mereka itu benar. Beda sama zaman kita sekarang, kita pengen cari tahu ilmu parenting, kita tinggal ketik di Google, kita tinggal buka YouTube, kemudian melihat beberapa seminar-seminar parenting atau pengetahuan tentang parenting, banyak sekali kita tinggal pilih. Tapi di masa orang tua kita itu tidak ada. Makanya kita perlu memaafkan pelan-pelan, orang tua kita tidak tahu itu. Dan kembali lagi menanyakan kenapa itu tidak ada gunanya, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki dan bilang kepada diri sendiri, di masa depan, aku akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anakku. Karena kehidupan anakku berharga, dan aku harus berdamai dengan diriku sendiri sebelum menjadi orang tua yang berharga untuk anak-anakku nanti. Jadi seperti itu, ingat, semua butuh proses. Bilang kepada diri kamu kalau kamu kecewa terhadap siapapun yang menyakiti kamu di masa lalu, mereka mungkin hanya tidak tahu, atau mungkin mereka juga punya luka di masa lalu yang belum mereka sembuhkan. Oh iya, pola asuh orang tua terhadap diri kita sekarang itu akibat dari pola asuh sebelumnya yang orang tua kita terima kepada mereka. Itu salah satu faktornya. Jadi mereka melakukannya lagi ke diri kita dengan luka yang mereka belum maafkan, sehingga mereka nggak sadar melakukan hal yang sama meskipun kadang-kala mereka tahu itu salah, tapi mereka masih terluka dan lukanya belum dimaafkan sehingga terulang kembali ke kita. Dan kita di sini, kita tidak tahu apa-apa. Stop menyalahkan diri kamu karena kamu tidak tahu apa-apa. Kita nggak bisa milih kita terlahir dari orang tua seperti apa. Dan ketika bayi, apakah kita bisa request ke orang tua, ayah, ibu, aku minta diasuh seperti ini? Nggak ada seperti itu. Apapun yang kamu terima saat ini, insya Allah itu ada kebaikan di baliknya. Mungkin saat ini masih sakit, tapi di masa depan kamu akan menyadari, oh ternyata ini manfaatnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mari sembuhkan luka kita masing-masing, karena kehidupan kita berharga. Peaceful parent, happy kids. Sampai jumpa di next video. Semoga kamu berhasil dan pasti berhasil. Yang penting konsisten dan kamu percaya kalau kamu pasti sembuh. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memaafkan itu menerima dengan terus berusaha untuk memperbaiki diri sembari berjalan ke depan menuju masa depan yang kamu impikan. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa sembuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.